Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, selamat pagi. Salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji Selasa 2 September 2025, hari biasa pekan ke-22. Marilah kita berdoa dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, wafat dan kebangkitan Putramu Yesus Kristus menjadi jaminan keselamatan kami. Perkenankanlah kami mengikutinya dengan setia, sebab Dialah Tuhan pengantara kami yang bersama dengan Dikau dan persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus pergi ke Kapernaum, sebuah kota di Galilea. Di situ ia mengajar pada hari-hari Sabat. Orang-orang takjub mendengar pengajarannya, sebab perkataannya penuh kuasa. Di rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan setan. Ia berteriak dengan suara keras, "Hai engkau, Yesus orang Nazaret, apa urusanmu dengan kami? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, engkaulah yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus mengharik dia, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Maka setan menghempaskan orang itu ke tengah-tengah orang banyak, lalu keluar daripadanya dan sama sekali tidak menyakitinya. Semua orang takjub dan berkata satu sama lain, "Alangkah hebatnya perkataan ini." Dengan penuh wibawa dan kuasa ia memberi perintah kepada roh-roh jahat, dan mereka pun keluar. Maka tersiarlah berita tentang Yesus kemana-mana di daerah itu. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudaraku terkasih, selamat pagi. Hari ini kita mendengarkan Yesus menghadapi orang kerasukan setan. Kerasukan setan, apa bedanya dengan orang stres? Jadi kalau kita berhadapan dengan orang yang boleh katakan entah kerasukan setan atau stres, maka yang pertama kali itu jangan lupa pencet hidungnya. Kalau dia kerasukan setan, maka mulutnya makin menutup, makin keras dia tutup. Tetapi kalau itu stres psikologis, misalnya seorang beribut dengan pacarnya atau apa, dia stres dan ingin mencari perhatian, kalau dipencet hidungnya maka lalu mulutnya menganga. Kenapa? Dia harus bernapas. Maka lalu kita bisa segera mencari jalan keluar. Bagi orang yang stres itu kita ajak bicara, dia harus menangis. Ada apa masalahnya? Jadi kita menjadi konsultan, dia menjadi pasien. Nah, kita dengarkan. Tetapi kalau orang kerasukan, jangan kita ajak dialog, karena setan lebih pandai. Maka jalan satu-satunya adalah mengusir setan itu dalam nama Yesus. Entah jambak rambutnya, entah tempeleng dan sebagainya. Tapi ketika kita mengatakan dalam nama Yesus, itu seperti pecut yang keras, yang membuat pribadi setan itu tidak tahan. Maka dia akan keluar dalam nama Yesus. Juga kerasukan setan bisa juga dengan doa Bapa Kami Salam Maria kemuliaan bisa. Karena itu dalam hal kerasukan setan, Gereja Katolik mempunyai tata aturan. Eksorsis, pengusiran setan, biasanya hanya diberikan kepada imam-imam.
Karena setiap orang ditabiskan, dia mendapat kuasa untuk itu. Hanya tidak semua pastor berani. Tapi juga ada yang mendapatkan karisma. Nah, lalu bagaimana caranya? Mengapa gereja memberikan tata aturan? Jadi ketika seseorang ditabiskan, maka dia akan dibungkus dengan Roh Kudus dan dipisahkan dari keluarga. Tapi seorang awam yang tidak ditabiskan, dia tetap menyatu dengan keluarga itu. Maka ketika dia mengadakan misalnya penyembuhan atau pengusiran setan, setan bisa lompat untuk mungkin bisa juga kepada anaknya, kepada istrinya, kepada siapa yang masih punya relasi dengan orang itu. Tapi seorang imam tidak, dia dibungkus dengan Roh Kudus sehingga dia bebas, tidak ada urusan dengan siapapun. Karena apa? Urapan itu. Maka kalau Anda mengalami hal-hal seperti itu, datang pada pastor. Injil pada hari ini menguraikan bagaimana Yesus berhadapan langsung dengan segelap itu, kegelapan ini. Dan kegelapan ini takut. Maka dia menyampaikan apa tadi? Katakan, engkaulah yang kudus dari Allah. Itulah ketakutannya, kegelapan itu. Maka jangan takut. Eksorsisme bagian dari kehidupan iman kita, di mana keselamatan itu menjadi titik fokus dari eksorsisme, di mana kegelapan yang mengganggu itu dikembalikan ke asalnya. Semoga kita tetap mempunyai iman yang teguh sehingga kita tidak langsung menjadi budak kegelapan. Tubuh kita juga tidak menjadi tempat untuk dia mampir. Dan dikuatkanlah doa-doa kita dalam kehidupan ini dan percaya. Jadi kita tidak perlu ke dukun-dukun, tidak perlu. Kita doa dalam nama Yesus. Inilah ketaatan iman dan juga karya kasih Yesus dalam pengusiran roh jahat. Selamat pagi, Tuhan memberkati.